Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Gua harap hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini gua akan ngomongin tentang salah satu project yang sudah di request untuk dibahas di channel ini. Untuk project yang akan kita bahas atau untuk project yang sudah di request untuk dibahas adalah Renewable Energy Token. Gua akan bahas secara cepat aja. Apakah project ini adalah project yang legit, project yang bagus, atau mungkin project yang biasa saja. Namun, sebelum gua lanjutkan ke pembahasannya, gua disclaimer on dulu bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Video ini hanya berisi opini pribadi gua. Selebihnya kalian harus do your own research. Karena bermain koin micin itu mempunyai risiko sangat tinggi. Mungkin dalam suatu ketika bisa naik tinggi banget dan dalam poin tertentu pun juga bisa turun dalam banget. Intinya kalian harus benar-benar bijak dalam bermain koin micin. Kita ke coin market cap untuk melihat renewable energy. Seperti yang kita lihat untuk simbolnya yaitu RET. Ranknya berdasarkan coin market cap itu ada di ranking 5142 dan ini kategorinya adalah token. Untuk watchlistnya sebanyak 8413. Kita bisa tahu di sini bahwa renewable energy adalah project atau token yang terdaftar atau yang berdiri di jaringan BNB Smart Chain atau BEP20. Untuk market renewable energy berdasarkan coin market cap itu ada di PancakeSwap, OpenOcean. Jujur gua nggak terlalu tahu apakah marketnya hanya sekian atau mungkin ada platform lain yang sudah ngelis renewable energy atau belum, karena jujur gua di sini bisa katakan bahwa gua tidak pegang token ini ya. Sekali lagi gua bukan holder dari renewable energy. Di sini gua hanya nge-review saja. Kita akan take a look sebentar di website resminya. Di sini tertulis renewable energy token. Jadi, dikatakan di sini, the RET token adalah token BEP20 yang dibuat pada 4 Januari tahun 2022 di jaringan Binance Smart Chain. Kemudian di sini kita bisa lihat smart contract-nya, ada white paper, kemudian ada buy now. Dan kalau kita klik buy now, ini kita akan dituntun atau kita akan di redirect langsung ke RET swap. Sebenarnya ini normal swapping. Kalau misalkan kalian ingin membeli RET, lebih gampangnya pakai RET swap. Di page selanjutnya ada about RET. Tertulis di sini, lebih dari sebelumnya, dunia kita berada di bawah ancaman ketergantungan berat pada bahan bakar fosil, terutama minyak dan batu bara. Polusi udara, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim adalah akibat dari ketergantungan ini. Membuat proyek fisik, selain membantu melindungi lingkungan, juga akan menguntungkan holder dari RET. Di sebelah kanan ini, kita bisa lihat tokenomics. Setiap pembelian atau penjualan di decentralized exchange nanti akan dikenakan 3% pajaknya, 1% untuk redistributed to holders from the transactions, atau mungkin kita bisa sebut sebagai reflections, 1% added to the liquidity pool by smart contract locked, kemudian yang terakhir 1% add to the team wallet from each transactions. Jadi total adalah 3%. Pun juga dikatakan di sini RET token diluncurkan pada 4 Januari tahun 2022 yang tadi itu dengan 50 quadrillion tokens. 60% itu masuk ke liquidity pool dan locked, 40% ini masuk ke black hole. Bisa kita asumsikan sebagai dead wallet atau burn wallet. Kita next. Dikatakan di sini 100% security by Tehreet Audit. Kalau menurut opini gua, kedepannya akan lebih bagus kalau misalkan direncanakan untuk diaudit oleh Certic untuk lebih meyakinkan para investor. Dan kalau kita cek lebih detail mengenai hasil dari auditnya, sebagian besar memang past, hanya di poin nomor 9, DOS with block gas limit, low issues. Selainnya memang past. Detail dari poin nomor 9 yang mempunyai low issues, untuk lebih detailnya kalian bisa baca sendiri. Oke? Selanjutnya kita ke roadmap-nya. Ini penting untuk melihat ke depannya apakah project ini punya planning yang bagus atau yang menarik atau tidak. Di sini ada dua fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Fase pertama kemungkinan udah selesai, yaitu apa-apa yang sudah disebutkan di sini. Tapi di fase pertama, menurut opini gua terkesan sangat-sangat biasa sekali, tidak ada yang menarik di sini. Dan kalau kita ke fase 2, pun juga menurut gua sama sekali tidak ada planning yang menarik ke depannya. Misalkan akan ngelakuin apa gitu yang besar yang berhubungan dengan renewable energy, atau mungkin ada original product dari RET token ini ke depannya, sama sekali tidak terlihat di sini. Kalau untuk jangka panjang, dengan sekilas melihat roadmap-nya, menurut gua ini kurang menarik. Ini kalau menurut opini gua pribadi. Yang terakhir di websitenya, RET Team Leads.
Di sini ada Lucas, Cargo Landing, Jack, Joseph. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang di balik layar dari RET tidak dox. Dari namanya pun juga kita tidak bisa yakin apakah ini nama asli atau bukan. Selain itu pun juga tidak ditampilkan fotonya. Mereka memilih untuk tidak terlihat, sehingga para investornya sebenarnya tidak bisa tahu background dari masing-masing tim leads-nya. Dan menurut gue ini suatu kekurangan juga sih. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan timnya docs. Kita lanjut ya. Dari website resminya, kita beralih ke Twitter page-nya, RET Token atau Retoken. Terlihat di sini join dari Desember 2021, punya followers sebanyak 3.550. Namun kalau misalkan kita scroll ke bawah untuk mencari sesuatu yang menarik, menurut gua tidak ada cuitan yang menarik di sini. Atau let's say ada hal apakah nanti ke depannya, mau ngelakuin apa nanti ke depannya, nggak ada. Oke lah, katakanlah ini tentang renewable energy. Jadi pertanyaannya, kira-kira ke depannya hal nyata apakah yang akan dilakukan oleh RET Token ini? Ini yang masih tanda tanya sebenarnya. Menurut gua, dari sekilas ngelihat websitenya atau Twitternya, ini belum terlihat hal nyata ke depannya akan seperti apa. Project yang berhubungan dengan renewable energy. Atau mungkin kalau misalkan kalian adalah holder dari RET sejak lama dan kalian tahu tentang apa yang tadi gue bicarain, kalian bisa komentar di bawah ya, karena jujur gue baru kali ini ngelihat atau ngecek website resminya dan Twitternya. Untuk yang terakhir, gue akan ngecek smart kontraknya berdasarkan token sniffer seperti biasa, karena ini lebih gampang sebagai acuan kita. Untuk smell testnya mendapatkan skor 39/100, ini di bawah rata-rata ya, atau below average. Dari swap analysisnya ini tercentang semua, token is sellable, not a honeypot at this time. Buy fee-nya kurang dari 10%, yaitu 3%. Sell fee-nya juga kurang dari 10%, yaitu 3%. Kemudian, contract analysis. Ini pun juga ketiganya tercentang semua. Verified contract source, ownership renounce, atau smart contract-nya sudah di-renounce. Dan yang ketiga, creator not authorized for special permissions. Yes, karena sudah di-renounce, jadi tidak bisa diotak-atik lagi. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa cek di BSC Scan. Ini adalah smart contract-nya, dan kita bisa lihat di bawah sini, sudah tercentang hijau, dan contract source code verified. Selain itu, untuk melihat ownership-nya sudah di-renounce atau belum, kita lihat di BSC Scan, kita ke bawah, ke kontrak, di poin nomor 11 ini adalah owner, dan di sini terlihat 0x0000 address, artinya memang ownership-nya sudah di-renounce ya. Kemudian untuk holder analysis, token burn 46,18%, circulating supply-nya tinggal sekian. Ini dicentang karena creator wallet contain less than 5% of circulating token supply, yaitu 0,01%. Dan ini di X, all other holder possess less than 5% of circulating token supply. Ini adalah top 1000 holders di BSC Scan ya. Di ranking pertama ada null address atau dead wallet atau burn wallet, presentasinya sebesar 46, sekian persen. Kemudian di ranking kedua ada wallet yang mempunyai presentase 4,1%. Jadi yang di token sniffer itu harusnya dicentang yang tadi ya, karena memang setelah null address tidak ada wallet yang punya lebih dari 5% presentasenya. Kemungkinan besar ini adalah wallet holder biasa, artinya bukan developer, kemungkinan besar. Karena kalau kita mengacu ke white papernya, di sini pun juga dimention kontrak addressnya yaitu ini, developer walletnya yaitu ini, dan tim walletnya yaitu ini. Dan keduanya ini berbeda wallet addressnya dengan yang nomor 2. Tapi menurut gua ini masih oke, karena masih kurang dari 5%. Itu sih poinnya menurut gua. Kemudian liquidity analysis. Setelah ini gua juga akan ngecek liquidity-nya berapa persen yang dikunci dan sampai kapan kunciannya. Kita ke PooCoin. Ini adalah RET token chartnya. Total supply-nya, market cap-nya sebesar 596.868 US dollar. Ini adalah liquidity-nya atau LP-nya. Kita ambil yang pertama ini, 57,05 BNB. Kita klik holdersnya. Terlihat di sini ada 5 holders dan ranking nomor 1 mempunyai presentase 99, sekian persen. Kita cek yang nomor 1 ini. LP-nya terbagi menjadi 3 ya, dan semuanya terkunci. Kita cek dari yang pertama, yaitu ini. Kita ke bawah, klik to see more, decode input data. Kita dapat unlock time-nya di sini. Kita copy bilangan ini. Kemudian kita ke EPO converter seperti biasa, kita pastekan di sini dan klik timestamp to human date. Ini dikunci sampai tanggal 25 April tahun 2023. Selanjutnya kita cek yang kedua, kita ambil unlock time-nya dan ini terkunci sampai tanggal 14 Maret tahun 2023.
atau relatively sekitar 10 bulan ke depan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, kita cek juga. Ini kunciannya lebih lama. Kalau yang ini yang terakhir sampai tahun 2030 bulan Januari ya, atau sekitar kurang lebih 8 tahun ke depan. Jadi informasi mengenai sampai kapan liquidity-nya dikunci ini sama juga yang sudah tertuliskan di sini, yaitu sampai Januari 2030, Maret 2023, dan April 2023. Sebagai kesimpulannya, teman-teman, ini menurut opini pribadi gua. Seriously, menurut gua RET kalau dikatakan scam untuk sekarang, gua sih masih belum setuju karena liquidity-nya masih ada dan masih terkunci. Artinya resiko rug pull sampai masa kunciannya habis itu bisa minim. Kemudian karena kita tahu bahwa smart kontraknya sudah di-renounce, resiko honeypot itu jauh lebih kecil karena pihak developer sudah tidak bisa mengotak-atik lagi. Namun kalau misalkan ada indikasi pump and dump, ya itu bisa saja terjadi gitu loh. Karena untuk sekarang kan juga banyak project yang terkesan pump and dump. Maka dari itu kalian harus lebih hati-hati lagi. Dari gua cukup sekian pembahasan mengenai renewable energy token. Thank you yang udah request bahwa RET dibahas di channel ini, dan terima kasih juga yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you yang udah support, really appreciate you guys. Gua akhiri video ini. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.